Video ini dibuat sebagai bentuk ekspresi dan pemahaman pribadi berdasarkan pengalaman, observasi, serta kontemplasi batin. Semua informasi yang disampaikan tidak dimaksudkan untuk menggantikan ajaran agama, keyakinan pribadi, atau panduan profesional. Penonton diharapkan untuk menyikapi isi video ini dengan kesadaran, kebijaksanaan, dan tanggung jawab penuh atas interpretasi masing-masing. Kami tidak mendorong tindakan berisiko atau interaksi tanpa perlindungan dengan tempat atau entitas yang dianggap angker atau tidak biasa. Segala keputusan dan tindakan yang diambil setelah menonton video ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing penonton. Video ini bukan ajakan, bukan ajaran, dan bukan kebenaran mutlak. Terima kasih telah menyimak dengan hati yang jernih. Tempat angker antara gema energi, kehadiran gaib, dan kesadaran manusia. Banyak tempat di sekitar kita disebut angker, tempat yang terasa berat, menyeramkan, atau menyimpan kisah-kisah kelam turun-temurun. Tapi apa sebenarnya yang membuat sebuah tempat menjadi angker? Apakah benar ada makhluk gaib yang menetap di sana? Apakah manusia hanya takut karena sugesti? Atau memang ada energi yang benar-benar menetap dan memengaruhi ruang? Video ini mencoba mengurai semua pertanyaan itu dengan pendekatan yang utuh, memadukan pemahaman spiritual, rasa, dan kesadaran, serta tidak lepas dari nilai-nilai tauhid. Di balik cerita horor dan mitos masyarakat, ternyata ada mekanisme rasa dan energi yang bekerja, baik dari peristiwa masa lalu, sisa ruh, medan trauma, maupun pengaruh makhluk gaib seperti jin. Tanpa perlu terjebak dalam ketakutan atau klinik, video ini mengajak penonton memahami tempat angker secara jernih, agar tidak mudah tertarik ke dalam pusaran rasa yang rendah, tetapi justru hadir sebagai manusia yang sadar, kuat, dan tetap terhubung kepada Tuhan. Apa itu tempat angker? Sebagian besar masyarakat mengenal istilah tempat angker sebagai tempat yang menakutkan, menyeramkan, atau dihuni makhluk halus. Namun sesungguhnya, angker bukan sekadar istilah mistis. Ia menyimpan makna lebih dalam, yang berkaitan dengan energi, rasa, dan jejak kesadaran yang melekat pada suatu ruang. Dalam bahasa keseharian, kata angker seringkali digunakan secara reaktif, untuk menjelaskan rasa tidak nyaman, pengalaman aneh, atau gejala-gejala tak masuk akal. Tapi jika kita tilik lebih dalam, tempat angker adalah ruang yang memiliki medan energi tertentu yang belum netral, yang bisa dirasakan oleh manusia yang cukup peka atau yang sedang berada dalam kondisi mental dan spiritual yang terbuka. Angker bukan sekadar takut, tapi ada yang tak terlihat. Rasa takut sering menjadi indikator utama ketika seseorang berada di tempat yang dianggap angker. Tapi tidak semua rasa takut berasal dari keberadaan makhluk gaib. Ada kalanya manusia merasa takut karena cerita-cerita lama. Takut karena suasana gelap atau sepi. Takut karena merasakan sesuatu yang tak dapat dijelaskan dengan logika. Namun ketika rasa takut itu disertai gejala fisik seperti menggigil, merinding tanpa sebab, dada sesak, pikiran kacau, atau hewan-hewan menjadi gelisah, maka bisa jadi memang ada energi lain yang hadir dan aktif di tempat tersebut. Tempat menyimpan rasa. Manusia sering berpikir bahwa hanya makhluk hidup yang menyimpan rasa. Padahal, ruang pun bisa menyimpan jejak rasa, terutama bila di tempat itu pernah terjadi kematian yang tragis, kekerasan dan penderitaan, ritual pemanggilan entitas halus, emosi yang tinggi seperti amarah, dendam, atau kesedihan mendalam. Semua kejadian itu meninggalkan frekuensi atau getaran yang menempel dan berputar dalam medan ruang, membentuk medan yang berat, dingin, atau bahkan memanggil. Apakah tempat angker selalu dihuni makhluk gaib? Tidak selalu. Tempat angker bisa disebabkan oleh residu energi manusia, terutama dari ruh yang belum tenang, gema peristiwa masa lalu, bahkan tanpa entitas yang hadir, tarikan jin atau makhluk halus yang menetap karena kecocokan getaran,
ketidakseimbangan unsur alam, seperti tempat lembab, kurang cahaya, atau terisolasi secara alami. Namun memang benar bahwa makhluk gaib lebih mudah tinggal di tempat seperti itu, karena mereka hidup dalam frekuensi yang mirip dengan medan berat, lembab, atau tidak terurus secara spiritual. Antara mitos dan realitas energi. Sebagian tempat menjadi angker karena terus-menerus diceritakan demikian. Semakin banyak orang yang mempercayai bahwa suatu tempat angker, maka secara tidak sadar mereka menyumbangkan rasa takut mereka ke dalam medan tempat tersebut. Hal ini bisa menguatkan getaran energi negatif di sana, meski awalnya tempat itu netral. Sebaliknya, tempat yang pernah angker pun bisa menjadi terang dan ringan jika dirawat, disucikan, dan dihadirkan dengan kesadaran positif. Angker dari sisi kesadaran. Pada hakikatnya, tempat angker adalah ruang yang menggugah kesadaran manusia untuk mengenali medan energi. Ia bukan untuk ditakuti, tapi untuk disadari. Dengan pemahaman ini, kita bisa mendekati tempat seperti itu bukan sebagai musuh, melainkan sebagai ruang yang perlu dipahami, perlu dinetralkan, atau cukup dihormati tanpa perlu dimasuki. Tempat angker adalah ruang yang menyimpan getaran atau energi yang belum netral. Ia bisa terbentuk karena peristiwa, makhluk, atau bahkan pikiran kolektif manusia. Ia bukan sekadar tempat menakutkan, tapi ruang yang mengajak kita untuk hadir dengan kesadaran penuh. Bila kita masuk ke sana dengan takut, kita mudah tertarik oleh energinya. Tapi jika kita hadir dengan terang, kita akan menjadi cahaya di tempat yang gelap. Energi, rasa, dan gema peristiwa. Setiap ruang memiliki jejak. Bukan hanya berupa debu, benda, atau suara, tapi juga getaran, sesuatu yang tidak terlihat, namun bisa dirasakan. Dalam kesadaran energi, setiap kejadian meninggalkan resonansi atau gema di tempat terjadinya. Jika peristiwa itu syarat emosi, maka getaran yang tertinggal pun kuat, dan menetap lebih lama. Energi sebagai jejak tak terlihat. Semesta bekerja dengan frekuensi. Segala sesuatu memancarkan gelombang, manusia, benda, bahkan pikiran. Ketika terjadi peristiwa besar, seperti kematian, pertengkaran, kesedihan mendalam, atau bahkan ritual gaib, maka tempat tersebut mengunci sebagian rasa dari peristiwa itu. Rasa yang tidak selesai akan berputar dalam ruang itu seperti gema tanpa arah. Rasa adalah sensor kesadaran. Manusia yang peka akan langsung merasa tidak nyaman ketika memasuki ruang yang menyimpan residu ini. Merinding, napas berat, emosi berubah, atau muncul rasa ingin cepat pergi. Semua itu adalah reaksi kesadaran terhadap medan energi yang belum bersih. Bahkan tempat yang terlihat rapi dan indah bisa terasa berat bila menyimpan jejak rasa yang tidak selesai. Gema peristiwa dan waktu yang tertinggal. Dalam beberapa kasus, orang yang tidur di ruang seperti ini dapat bermimpi mengalami kejadian serupa yang pernah terjadi di tempat itu, seolah-olah sedang diputar ulang dalam kesadaran mimpi. Gema ini tidak memiliki bentuk utuh, namun cukup kuat untuk menciptakan bayangan, rasa yang menekan dan membingungkan. Kesimpulan, tempat bukan sekadar ruang fisik, tapi juga wadah memori rasa. Bila rasa yang tertinggal itu berat dan tidak selesai, maka ruang itu akan menjadi medan yang mengganggu kesadaran orang-orang yang masuk ke dalamnya. Jenis-jenis tempat angker dan penyebabnya. Tidak semua tempat angker terbentuk dengan cara yang sama. Ada yang muncul dari peristiwa individu, ada yang lahir dari tragedi bersama. Beberapa tempat menjadi angker karena aktivitas manusia, dan sebagian lagi karena keyakinan kolektif yang terus-menerus memperkuat medan energinya. 1. Tempat angker akibat peristiwa individu. Tempat yang menyimpan jejak ruh seseorang yang meninggal secara tragis atau mendadak seperti kamar orang yang bunuh diri. Lokasi kecelakaan yang menyisakan kesedihan mendalam. Ruang yang menjadi saksi pengkhianatan atau kemarahan ekstrim. Ciri-ciri. Gangguan bersifat personal dan menyasar individu tertentu.
Kadang muncul dalam mimpi dengan tokoh atau kejadian yang sama. Energinya terpusat, bukan menyelimuti seluruh ruang. 2. Tempat angker akibat peristiwa kolektif. Tempat ini terbentuk dari peristiwa massal seperti medan perang, situs pembantaian, lokasi pengungsian atau bencana besar. Ciri-ciri: energi terasa menyelimuti seluruh tempat. Menarik lebih dari satu entitas, bahkan bisa menjadi pusat berkumpul. Efeknya bisa dirasakan oleh banyak orang sekaligus, bukan hanya orang PK. 3. Tempat angker karena aktivitas ritual. Tempat yang digunakan untuk praktik spiritual tanpa keseimbangan seperti ritual pemanggilan makhluk halus, ilmu gaib yang meninggalkan jejak ikatan, pengorbanan hewan atau benda bertuah. Ciri-ciri: medan energinya kompleks dan sulit dibersihkan. Kadang terasa tenang di permukaan, tapi sangat menekan di dalam. 4. Tempat angker karena cerita turun-temurun. Bukan karena kejadian fisik, tapi karena cerita mistis yang dipercaya banyak orang, simbol-simbol yang ditanamkan sebagai keramat atau dihuni. Ciri-ciri: energinya lemah, tapi bisa jadi kuat jika disugesti terus-menerus. Bisa hilang bila keyakinan kolektifnya terputus. 5. Tempat angker akibat ketidaksadaran energi. Tempat yang dibangun di atas lokasi bekas kuburan tanpa pemurnian. Ruang kosong yang dipenuhi amarah, pertengkaran, atau kutukan. Tanah yang tidak cocok secara frekuensi. Ciri-ciri: tidak ada cerita mistis, tapi tetap terasa berat. Rezeki sulit, penghuni cepat lelah, atau sakit berulang. Kesimpulan, mengetahui jenis dan penyebab tempat angker membantu kita untuk memahami bagaimana cara menyikapinya. Tidak semua ruang berat harus ditakuti, tapi semua ruang berat perlu disadari. Tempat angker bentukan alam, energi alami yang menekan. Bukan hanya peristiwa manusia yang membuat ruang menjadi angker. Alam sendiri dapat membentuk tempat yang memiliki medan energi berat, baik melalui struktur geologi, arus energi bumi, atau kekosongan alami yang menjadi ruang tarik. 1. Medan elektromagnetik dan jalur energi bumi. Bumi memiliki jalur energi alami seperti Ley-Lines atau grid magnetik. Tempat yang terletak di persilangan jalur ini kadang terasa berubah mengganggu tidur, menekan dada, menimbulkan ilusi atau mimpi aneh. Tempat seperti ini tidak memiliki cerita mistis, tapi secara rasa memiliki vibrasi tidak stabil. 2. Goa, jurang, dan ruang bawah tanah. Tempat tertutup dan dalam cenderung memantulkan kembali energi yang masuk. Ketika tidak ada aliran keluar, energi akan stagnan dan memicu tekanan. Akibatnya, orang mudah tersesat atau panik, suara menggema tidak normal, tubuh terasa berat dan arah menjadi kabur. 3. Hutan tertentu dan ruang liar. Beberapa hutan terasa mengamati, bukan karena mistis, tapi karena mereka adalah ruang yang telah lama tidak tersentuh manusia. Alam liar menyimpan energi murni yang tinggi, namun bisa terasa mengancam bagi manusia yang tidak seimbang. 4. Arus air bawah tanah. Tanpa kita sadari, tempat yang dibangun di atas aliran air bawah tanah bisa mengganggu kestabilan energi rumah. Air membawa getaran yang terus bergerak, dan ini bisa menciptakan medan yang mengganggu. Efeknya, gangguan tidur, sulit berkonsentrasi, emosi tidak stabil. 5. Formasi batu dan gunung terisolasi. Beberapa formasi batu atau pegunungan terbentuk dengan pola yang mempengaruhi akustik dan medan energi. Tempat seperti ini kadang memantulkan rasa yang aneh, membuat orang merasa tidak sendirian. Kesimpulan, alam pun menciptakan tempat yang memiliki rasa berat, bukan karena gaib, tapi karena strukturnya memang menyimpan, menekan, atau memantulkan energi. Dengan kesadaran, kita bisa membedakan mana yang murni bentukan alam dan mana yang terbentuk oleh peristiwa batin manusia. Residu ruh dan pengaruhnya pada tempat.
Setiap ruh membawa rasa. Dan ketika ruh meninggalkan tubuhnya, terutama dalam kondisi tidak tenang, penuh beban, atau dalam kematian yang mendadak, maka sebagian dari getaran rasa itu tetap tertinggal di tempat terjadinya peristiwa. Inilah yang disebut dengan residu ruh. Apa itu residu ruh? Residu ruh bukanlah ruh yang utuh, bukan pula makhluk gaib seperti jin. Ia adalah jejak rasa yang tersimpan di ruang, mirip seperti gema suara yang tidak langsung hilang setelah suara berhenti. Residu ini muncul dari kematian mendadak atau tragis, penyesalan atau dendam yang belum selesai, ketidaksadaran saat ajal tiba. Bagaimana residu ruh mempengaruhi tempat? Ruang terasa berisi meski tak ada siapa-siapa. Orang yang sensitif merasa seolah diawasi. Mimpi tentang sosok atau kejadian masa lalu berulang muncul. Jika tempat itu tidak pernah dinetralkan, maka residu ini bisa berkumpul menjadi medan rasa kolektif yang lebih padat dan berat, menjadikan tempat itu tidak hanya menyeramkan, tetapi juga menguras energi orang yang tinggal di dalamnya. Perlu dibedakan dengan arwah gentayangan. Residu ruh adalah energi tak sadar, bukan makhluk sadar. Ia tidak punya kehendak atau niat mencelakakan. Namun medan beratnya bisa mengundang jin untuk tinggal dan mempermainkan medan rasa itu demi menakut-nakuti manusia. Kesimpulan, residu ruh adalah rasa yang tertinggal dari kematian atau penderitaan. Ia tidak berbahaya secara langsung, tapi bisa menciptakan suasana yang mendukung kehadiran entitas lain jika tidak dinetralkan. Kehadiran jin dan entitas gaib di ruang angker. Jin adalah makhluk energi yang hidup berdampingan dengan manusia. Mereka tinggal di tempat-tempat yang cocok dengan frekuensi mereka. Sepi, lembab, gelap, tidak terurus, atau memiliki getaran rasa yang belum selesai. Mengapa jin menetap di tempat tertentu? Beberapa alasan mengapa jin tertarik atau memilih tinggal di suatu tempat. Terdapat medan rasa negatif, dendam, ketakutan, sedih. Pernah menjadi tempat ritual atau pemujaan. Ditinggalkan lama dan menjadi sunyi. Ada residu ruh yang bisa dijadikan umpan energi. Jin hidup dalam dimensi rasa. Mereka tidak seperti manusia yang butuh tempat makan dan tidur. Mereka menetap karena kenyamanan medan, bukan karena struktur fisik bangunan. Apakah jin bisa mengganggu manusia? Ya, terutama jika manusia dalam keadaan mental dan spiritual yang lemah. Manusia melanggar batas tempat tersebut, tidak izin, merusak. Jin merasa tempat itu miliknya karena lama didiaminya. Gangguan jin bisa berupa bisikan pikiran dan mimpi buruk, rasa takut berlebihan, amarah mendadak, atau penyakit tanpa sebab, hingga kerasukan jika kesadaran manusia benar-benar terbuka. Bagaimana mencegahnya? Hadir dengan kesadaran penuh dan niat lurus. Tidak menunjukkan rasa takut atau panik berlebihan. Selalu mengingat Tuhan dan memurnikan niat saat memasuki ruang apapun. Kesimpulan, jin menetap di tempat yang sesuai dengan frekuensinya. Jika manusia hadir dengan medan yang lemah, maka sangat mudah baginya untuk dipengaruhi atau ditarik masuk ke dalam pusaran energi tersebut. Tulang, sisa tubuh, dan jejak energi. Banyak orang tua dulu berkata, jangan main-main dengan tulang belulang, nanti ada yang marah. Meskipun terdengar mistis, sejatinya ini berakar dari pemahaman bahwa tulang menyimpan jejak energi dari makhluk hidup yang pernah menggunakannya. Tulang sebagai simpul energi. Tulang bukan sekadar benda keras. Ia adalah penyimpan struktur rasa selama makhluk itu hidup. Terutama pada tulang manusia atau hewan yang mati dalam kondisi tidak wajar, dijadikan persembahan, dibuang sembarangan tanpa doa atau penghormatan. Tulang tersebut bisa menjadi sumber tarikan energi, baik positif maupun negatif. Penguat medan angker, terutama bila dibiarkan dalam ruang yang tidak netral. Jangkar entitas halus, khususnya bagi jin yang menginginkan tempat tinggal. Tanda-tanda dan gejala tempat angker.
Tidak semua orang bisa langsung mengetahui apakah suatu tempat angker atau tidak. Tapi kesadaran tubuh dan rasa sering memberikan isyarat jauh sebelum pikiran menyadarinya. Ini bukan soal kemampuan supranatural, tapi soal peka terhadap medan rasa. 1. Reaksi tubuh. Tubuh manusia adalah instrumen kesadaran. Di tempat dengan medan berat atau tak netral, tubuh bisa bereaksi secara alami seperti merinding tanpa sebab, sesak di dada atau merasa tertekan, dingin yang tidak wajar walau suhu ruang hangat, kaki lemas atau ingin segera keluar dari tempat itu. Semua ini adalah cara tubuh memberi sinyal bahwa ada sesuatu yang tidak seimbang. 2. Perilaku hewan. Hewan sangat peka terhadap energi. Jika tempat dihuni oleh entitas atau menyimpan residu energi seperti anjing menggonggong ke arah kosong, kucing enggan memasuki ruangan tertentu, burung mendadak diam atau berteriak ketakutan. 3. Lingkungan fisik. Makanan cepat basi, terutama lauk yang berbasis daging atau ikan. Benda cepat rusak, elektronik sering mati hidup sendiri. Bau aneh, amis, anyir, dupa lama, atau tanah basah. Cahaya terasa redup, meski lampu terang. 4. Gangguan psikis dan mimpi. Mimpi berulang tentang tempat, sosok, atau kejadian. Emosi yang mudah meledak atau berubah-ubah tanpa sebab. Pikiran tidak fokus, susah tidur, atau bangun dalam ketakutan. 5. Pola kecelakaan atau kejadian berulang. Tempat yang sering terjadi seperti kecelakaan kendaraan di lokasi yang sama, orang jatuh sakit tanpa diagnosis jelas, usaha yang selalu gagal saat berada di bangunan tertentu. Kesimpulan, gejala tempat angker bukan selalu penampakan visual. Justru yang paling kuat sering terasa melalui reaksi rasa dan tubuh, yang menjadi bahasa kesadaran sebelum pikiran memahami. Simbol, cerita turun-temurun, dan penguatan energi. Banyak tempat menjadi angker bukan hanya karena kejadian fisik, tapi juga karena cerita dan keyakinan yang terus dipelihara dari generasi ke generasi. Cerita itu memperkuat medan, simbol itu mengikat rasa, dan keyakinan bersama menciptakan ruang yang berisi. 1. Cerita mistis yang mewarnai ruang. Misalnya, pohon itu dihuni oleh nenek berbaju putih. Bangunan itu adalah bekas tempat pembantaian. Di jembatan itu sering terdengar suara tangisan. Cerita-cerita ini, jika dipercayai bersama oleh masyarakat, akan menciptakan medan kolektif rasa yang memperkuat jejak energi tempat itu, bahkan jika awalnya cerita tersebut hanya dugaan. Cerita adalah pemberi bentuk pada rasa. Makin banyak yang mempercayai, makin kuat pula bentuk yang tercipta. 2. Simbol sebagai pengikat medan energi. Simbol tidak selalu berbentuk patung atau benda. Simbol bisa berupa pohon besar yang tak boleh ditebang, batu yang dianggap keramat, sumur yang tidak boleh ditutup, lukisan, artefak, atau benda-benda penjaga tempat. Simbol ini memperkuat rasa kehadiran. Mereka menjadi penanda medan yang mengundang jin untuk tinggal, atau menegaskan kepada manusia bahwa tempat ini bukan tempat biasa. 3. Keyakinan masyarakat sebagai jangkar energi. Ketika satu komunitas besar takut terhadap tempat tertentu, memberikan sesajen rutin, melakukan ziarah tanpa pemurnian niat, maka energi yang mengikat tempat itu semakin kuat dan melekat. Bahkan tempat yang netral bisa berubah menjadi berat hanya karena keyakinan dan tindakan yang tidak sadar. 4. Apakah semua ini syirik? Tidak otomatis syirik. Yang menjadi masalah adalah ketika manusia menggantungkan perlindungan dan kekuatan pada benda atau makhluk, ketika tindakan simbolik dilakukan tanpa kesadaran kepada Tuhan, atau ketika manusia menanamkan rasa takut yang mendalam melebihi rasa yakin kepada Allah. Simbol dan cerita adalah bagian dari ekspresi rasa. Bila digunakan untuk menyadari, menyucikan, atau mendidik, maka itu menjadi bagian dari pemurnian. Namun bila digunakan untuk menakut-nakuti, menggantungkan diri, atau menyembah, maka ia menjadi bentuk keterikatan yang tidak sehat secara spiritual.
Kesimpulan, simbol dan cerita dapat memperkuat medan angker suatu tempat. Namun kekuatan sesungguhnya terletak bukan pada bendanya, melainkan pada rasa dan kesadaran kolektif yang menempelkannya. Disinilah manusia dituntut untuk hadir dengan niat murni dan tauhid yang kuat, agar tidak terseret oleh rasa yang tidak jernih. Perlindungan dan pemurnian tempat angker. Ketika menghadapi tempat angker, seringkali manusia terjebak dalam dua reaksi, takut secara berlebihan, atau justru terlalu menantang. Keduanya dapat melemahkan kesadaran dan membuka celah energi bagi gangguan dari entitas gaib. Padahal, yang dibutuhkan bukan keberanian buta, melainkan kesadaran yang jernih dan penuh hormat kepada Sang Pencipta. 1. Perlindungan dimulai dari niat. Sebelum memasuki tempat yang terasa berat, berniatlah untuk hadir dengan kesadaran kepada Allah. Katakan dalam hati, aku masuk bukan untuk menantang, bukan untuk menyembah, tapi sebagai hamba Allah yang membawa terang dan doa. Niat yang kuat dan jernih adalah pagar pertama dari segala bentuk gangguan. 2. Membersihkan medan energi. Beberapa tindakan sederhana dapat membantu menyeimbangkan medan tempat. Membaca ayat suci. Menyemprotkan air yang telah didoakan ke sudut-sudut ruang. Menyalakan wewangian alami seperti gaharu, cendana, atau daun-daunan yang dibakar, bukan dupa sesajen. Mengalirkan udara dan cahaya, buka ventilasi, jendela, atau sumber cahaya agar tidak stagnan. Semua tindakan ini bukan untuk mengusir makhluk gaib secara langsung, tapi untuk memurnikan medan ruang, agar rasa dan energi menjadi lebih bersih dan tenang. 3. Tindakan simbolik yang tidak bertentangan dengan tauhid. Beberapa tradisi lokal mengajarkan, membalik baju saat masuk ke hutan atau tempat angker. Meletakkan tulang ikan di tempat tertentu sebagai penyerap energi. Tindakan seperti ini tidak otomatis syirik, selama dilakukan dengan kesadaran kepada Allah, bukan karena percaya pada kekuatan benda. Disertai niat bahwa ini hanya cara manusia memfokuskan doa dan perlindungan. Simbol hanyalah jembatan. Jika dijadikan pusat kekuatan, maka ia bisa menjadi keterikatan. Tapi bila dijadikan sarana pengingat kepada Tuhan, maka ia bisa memperkuat kesadaran dan niat. 4. Memaafkan, mendoakan, dan melepaskan. Kadang-kadang, tempat angker menyimpan residu ruh yang tidak selesai. Dalam kondisi ini, kirimkan doa pengampunan kepada mereka yang telah meninggal. Niatkan dari hati, semoga semua yang masih tersisa di sini diangkat, diterangi, dan dikembalikan ke tempat asalnya. Doa tulus manusia yang sadar bisa membantu membuka jalan terang bagi ruh yang tersesat atau tertahan. 5. Hadir sebagai manusia pembawa cahaya. Bukan keberanian kasar yang dibutuhkan untuk memasuki ruang berat, tapi kesadaran diri sebagai ciptaan Allah yang mulia, ketenangan batin yang tidak mudah terguncang, dan hormat kepada semesta, bukan takut padanya. Tauhid, kesadaran, dan energi, jalan tengah. Dalam menghadapi tempat angker, manusia kerap terjebak antara dua ekstrim. Mengabaikan secara total dan menganggap semua hanyalah mitos, atau tenggelam dalam rasa takut dan keyakinan pada kekuatan selain Allah. Padahal, jalan tengah adalah jalan kesadaran yang bertauhid, menyadari keberadaan energi tanpa menyekutukan Tuhan, dan tetap memurnikan niat dalam setiap langkah. 1. Tauhid tidak menolak realita energi. Memahami bahwa tempat memiliki medan rasa bukanlah bentuk kesirikan. Justru ini adalah pengakuan akan luasnya ciptaan Tuhan. Kita hidup dalam semesta yang terdiri dari materi dan energi, fisik dan metafisik, lahir dan batin. Mengakui keberadaan energi, jin, residu ruh, atau getaran tempat tidak mengurangi kemurnian tauhid, selama kita tetap yakin bahwa tiada daya dan kekuatan kecuali dengan izin Allah. 2. Kesadaran sebagai panduan. Kesadaran bukan hanya kemampuan berpikir, tetapi kemampuan menghadirkan Allah dalam setiap keadaan.
Orang yang sadar akan masuk ke tempat angker dengan rasa hormat, bukan menantang. Membersihkan tempat bukan karena takut, tapi karena sayang terhadap keseimbangan. Menggunakan simbol bukan karena percaya pada bendanya, tapi karena tahu arah niatnya. Kesadaran akan menuntun tindakan menjadi lebih halus, jernih, dan lurus. 3. Antara perlindungan dan penyimpangan. Berikut beberapa perbedaan antara tindakan yang masih dalam tauhid dan yang sudah menjurus pada penyimpangan. Tauhid bukan hanya tentang perkataan, tapi juga tentang arah niat dan pusat harapan. 4. Doa, bentuk tertinggi dari kembali. Apapun yang kita hadapi, baik tempat angker, gangguan jin, atau tekanan energi, tidak ada yang melebihi kekuatan doa yang jujur dari hati yang bersandar hanya kepada Tuhan. Karena hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang, dan medan apapun bisa dilalui. Kesimpulan, energi adalah ciptaan Allah. Jin adalah makhluk Allah. Tempat angker pun berada di bawah kekuasaannya. Maka jangan pernah takut kepada mereka. Takutlah hanya kepada Allah, dan hadirkan kesadaran agar tindakan kita tetap berpijak pada jalan tengah yang bertauhid. Penutup, menjadi cahaya di tempat yang gelap. Tempat angker tidak dibuat untuk ditakuti, tapi untuk disadari. Mereka adalah ruang-ruang yang belum selesai, tempat-tempat yang menyimpan jejak rasa, dan medan yang menunggu untuk dipulihkan. Sebagai manusia, kita diberi kehormatan untuk hadir dengan terang kesadaran, untuk menyeimbangkan ruang yang berat, untuk memulihkan medan yang terluka oleh waktu dan peristiwa. Jangan terburu-buru menilai tempat sebagai angker hanya karena gelap atau sepi. Tapi rasakan, hadirkan diri, dan tanyakan dalam hati. Adakah yang tertinggal di sini? Dan bisakah aku menjadi jembatan penyucian, bukan sekadar penghakiman? Semakin jernih batin kita, semakin terang medan tempat yang kita datangi. Sebab kehadiran manusia yang sadar adalah cahaya yang bisa menyembuhkan bahkan ruang yang paling berat sekalipun. Akhirnya, tempat angker mengajarkan satu hal penting. Bahwa dalam semesta ini, semua ruang adalah bagian dari ciptaannya. Dan semua ruang bisa kembali pulang, jika ada yang datang dengan niat suci dan rasa yang terang.